Oke guys, di videoku sebelumnya kita udah bahas nih, pendaftaran CPNS tahun 2022 ini dibuka nggak ya? Nah sekarang teman-teman kita lihat nih, penasaran nggak kira-kira perbedaan antara PNS dan juga P3K? Nah sekarang waktunya kita kulik sama-sama ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Dan tentunya jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait perbedaan antara PNS dan juga P3K, teman-teman harus tahu ya, bahwa PNS dan P3K ini sama-sama merupakan ASN, yaitu Aparatur Sipil Negara. Oke, sekarang kita masuk ya ke fokus pembahasan kita, PNS versus P3K ya. Poin yang pertama, ini aku ambil dari kompas.com teman-teman. Yang pertama itu terkait pengangkatan. Nah, di sini dikatakan bahwa PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan P3K merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Nah, P3K ini dikontrak minimal selama setahun, oke? Dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Nah, teman-teman, untuk PNS sendiri ya, ini kan merupakan pegawai tetap ya, diberhentikan ketika masuk masa pensiun. Nah, untuk pensiun yang pertama itu ada pejabat administrasi, teman-teman. Masa kerjanya itu maksimal di usia 58 tahun. Ingat teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pejabat pimpinan tinggi ya. Ini usia maksimalnya adalah 60 tahun. Nah, selanjutnya dia masuk ke masa pensiun. Oke, sedangkan untuk P3K, teman-teman, ini dikontrak minimal setahun ya. Nah, nanti akan dilakukan perpanjangan. Oke. Nah, kemudian paling lama ini adalah 30 tahun ya, tergantung situasi dan kondisi. Nah, ada juga teman-teman berita yang aku baca bahwa perpanjangan kontrak P3K ini berdasarkan dari kebutuhan ya, kebutuhan SDM pemerintah dan juga kinerja dari si P3K tersebut. Oke teman-teman, kalau untuk kebutuhan ya, kebutuhan SDM pemerintah, mungkin itu bukan merupakan andil dari kita teman-teman ya. Tapi untuk kinerja, nah teman-teman yang udah lolos P3K tentunya harus bekerja sebaik-baiknya ya. Biar nggak cuman kerjanya 1 tahun aja ya, tapi bisa diperpanjang sampai batas maksimal yaitu 30 tahun. Menarik ya teman-teman? Yuk, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, di sini teman-teman, perbedaan antara PNS dan P3K yaitu dalam hal hak dan juga gaji. Nah, di sini dikatakan bahwa PNS itu memperoleh sejumlah hak ya, seperti gaji. Yang kedua ada tunjangan, fasilitas cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan pengembangan kompetensi. Nah, teman-teman, antara PNS dan P3K mirip-mirip sebenarnya. Cuman bedanya ya, untuk P3K ini tidak mendapatkan hak seperti yaitu fasilitas pertama ya. Nah, sepertinya fasilitas ini bisa berupa rumah dinas, kemudian juga kendaraan dinas. Nah, untuk yang P3K ini nggak berhak nih teman-teman ya. Oke, yang kedua itu ada jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Nah, karena kan kita tahu kalau P3K itu kan berdasarkan perjanjian kerja teman-teman ya. Jadi kayak dikontrak selama setahun, kemudian diperpanjang gitu. Jadi sampai sekarang sih memang belum ada nih jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua untuk yang P3K. Nah, meski demikian teman-teman, ini ada kabar baik ya. Di sini dikatakan bahwa BKN sedang mengusahakan nih agar pegawai P3K diberikan jaminan pensiun. Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen jika diinginkan P3K ini dipotong pensiunnya, sehingga berharap untuk mendapatkan pensiun itu sedang dalam pembicaraan. Kalau itu bisa dilakukan, maka P3K dan PNS itu akan sama. Itu kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana ya teman-teman.
Nah, oke, sekarang terkait gaji nih. Kalau untuk yang PNS, gaji itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ya. Kemudian untuk gaji P3K itu ada di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang muncul di layar kalian. Untuk gaji yang PNS ya, itu ada 4 golongan teman-teman. Golongan 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah itu kemudian dibagi lagi tuh levelnya A, B, C, D. Nah khusus untuk golongan yang 4 itu sampai E teman-teman ya. Sedangkan untuk yang P3K itu secara keseluruhan ada 17 golongan. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat nih di layar teman-teman ya, kok kayaknya gajinya lebih gedean yang P3K daripada yang PNS ya teman-teman? Hey, that's pretty good. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait mengisi jabatan tinggi ya. Nah, ini adalah perbedaan ketiga teman-teman. Untuk PNS itu tidak bisa langsung menduduki suatu jabatan tinggi di pemerintahan. Ingat teman-teman, sebab mereka harus memulainya dari bawah secara berjenjang. Sementara ini nggak berlaku nih buat yang P3K ya. Nah, di sini dikatakan oleh perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan BKN Dwi Haryono, kalau seorang PNS ingin duduk di jabatan tinggi, dia harus start dari bawah. Tapi P3K tidak ya. P3K justru bisa langsung melamar ke jabatan tinggi. Wow, keren banget teman-teman. Oke, nah di sini juga P3K nantinya bisa mengisi 3 klaster jabatan ya. Ada fungsional tertentu, kemudian pimpinan tinggi dan jabatan lain yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, di sini untuk jabatan pimpinan tinggi ASN P3K dapat mengisi tingkat pertama dan madya secara langsung ya, tanpa harus melalui proses karir yang panjang sebagaimana PNS. Sedangkan untuk jabatan lain yang ditetapkan Kemenpan RB, Dwi menjelaskan jabatan tersebut ada di luar jabatan struktural, namun tetap menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Wow, jadi secara jabatan kok lebih enak jadi P3K ya teman-teman, karena dia bisa langsung, nggak harus meniti karir dari bawah. Oke, nah sekarang kita udah lihat kan teman-teman perbedaan antara PNS dan P3K. Menarik juga ya teman-teman. Gimana nih? Kalian masih ragu nggak untuk join ke P3K? Nah, sambil mungkin di antara teman-teman masih banyak yang berharap nih, ayo dong ada pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2022. Nah, tetap teman-teman ya, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Dan salam sukses!